Operasional bisnis. Definisi pengertian bisnis jasa. Bisnis layanan dan jasa merupakan suatu bisnis dalam perusahaan yang memiliki fokus terhadap penjualan produk tanpa wujud atau intangible. Karakteristik dan cara kerja. Karakteristiknya yaitu 1. Tidak menjual dan menyediakan produk fisik serta tidak dapat dilihat secara langsung. 2. Menjual jasa. 3. Jasa tidak memiliki harga baku. Cara kerjanya yaitu berfokus pada penyediaan layanan yang memenuhi kebutuhan atau mengatasi masalah pelanggan, bukan menjual produk fisik. Kelebihan dan kekurangan dari bisnis jasa. Kelebihannya yaitu A. Menghemat modal. B. Tidak membutuhkan stok barang. C. Tidak terdapat pengendapan modal. D. Tidak membutuhkan gudang dan distribusi. Kekurangannya yaitu A. Tantangan dalam strategi promosi. B. Tidak terdapat right to work atau pengembalian produk. Langkah-langkah menjalankan bisnis jasa. Pertama, tentukan bisnis yang akan dijalankan. Kedua, tentukan harga pada jasa. Ketiga, memanfaatkan sosial media. Keempat, menanggapi keluhan pelanggan. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan terbaik. Fungsi bisnis jasa yaitu tujuannya adalah mengembangkan visi dan misi perusahaan ke arah yang lebih baik. Jenis-jenis bisnis. A. Konsultasi. B. Keuangan. C. Kesehatan dan kesejahteraan. D. Jasa profesional. E. Perawatan rumah. F. Transportasi dan logistik. Contoh bisnis jasa secara offline. 1. Jasa penjahit. 2. Jasa laundry. 3. Jasa potong rambut. 4. Jasa bersih rumah. Dan contoh bisnis jasa secara online. 1. Copywriting. 2. Desain grafis. 3. Copywriter dan content creator. 4. Seorang affiliate marketer. Nah, perbedaan bisnis secara online dan offline terletak pada 1. Biaya. 2. Jangkauan pelanggan. 3. Waktu operasi. 4. Interaksi pelanggan. Dan 5. Keamanan. Definisi pengertian dari bisnis dagang. Retail merupakan suatu penjualan produk dalam suatu bisnis kepada konsumen agar dapat digunakan atau dikonsumsi. Karakteristik dan cara kerja bisnis dagang. Karakteristiknya yaitu 1. Berjualan langsung pada pelanggan. 2. Fokus pada display produk. 3. Punya stok barang dari berbagai merek. 4. Berperan sebagai perantara produsen. 5. Membantu pemasaran dan promosi berbagai brand. Cara kerjanya yaitu secara umum, bisnis retail menggunakan suatu sistem yang dapat menyuplai barang dagangan. Kelebihan dan kekurangan dari bisnis dagang. Kelebihannya yaitu A. Laba atau keuntungan yang besar. B. Mudah ditemukan. C. Hubungan emosional pelanggan. D. Tawar harga dan modal kecil. Kekurangannya yaitu A. Tidak dianggap serius. B. Tidak ada pelaporan administrasi. C. Analisa pasar yang kurang. D. Promosi tidak dilakukan secara maksimal. Langkah-langkah menjalankan bisnis dagang. 1. Menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. 2. Pilih supplier yang andal. 3. Lakukan promosi tertarget secara kreatif. 4. Pahami kekuatan. 5. Dapatkan pengalaman. Fungsi bisnis dagang. 1. Memudahkan konsumen untuk memperoleh barang yang diinginkan. 2. Produsen dan grosir memperoleh profit. 3. Memiliki peran penting dalam promosi produk secara langsung. 4. Mampu menawarkan berbagai jenis barang dengan harga variatif. Jenis-jenis bisnis dagang. 1. Menurut produk yang dijual. 2. Menurut kepemilikannya. 3. Menurut lokasi penjualan. Contoh bisnis secara offline. 1. Department store. 2. Toko kelontong. 3. Warehouse retailer. 4. Specialty retailer. Contoh bisnis secara online yaitu internet retailer. Perbedaan bisnis secara online dan offline. 1. Kehadiran fisik. 2. Pengalaman berbelanja. 3. Pemilihan produk. 4. Layanan pelanggan. 5. Interaksi pelanggan. 6. Harga. 7. Operasi. Dan 8. Sentuhan pribadi dan kenyamanan. Definisi pengertian bisnis manufaktur. Bisnis manufaktur merupakan salah satu kegiatan produksi barang berupa fisik menggunakan bahan mentah, suku cadang, dan komponen untuk merakit barang jadi menjadi barang setengah jadi dengan menggunakan mesin, tenaga kerja, dan proses produksi yang terstruktur menjadi produk siap digunakan. Karakteristik dan cara kerjanya. Karakteristik yaitu 1. Proses manufaktur. 2. Jenis inventaris. 3. Biaya produksi. Cara kerjanya yaitu aktivitas perusahaan manufaktur adalah mengubah bahan mentah menjadi produk yang bernilai. Terdapat 2 metode yang umum digunakan yaitu metode terus-menerus dan metode putus-putus. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya A. Memiliki keuntungan lebih besar. B. Memberikan lowongan kerja lebih banyak. C. Anggaran pemasaran dan penjualan yang lebih hemat. D. Produsen mendapatkan pengetahuan terkait tren pasar, demografi pelanggan, dan industri dari daerah lainnya. Kekurangannya yaitu A. Sumber bahan baku terbatas. B. Membutuhkan lahan atau tempat yang luas untuk produksi dan penyimpanan barang. C. Agen manufaktur berpotensi bertindak secara otonom meski bukan termasuk karyawan perusahaan. D. Seringkali agen manufaktur gagal menangani penjualan. Sistem perusahaan. 1. Implementasi sistem yang menarik. 2. Fokus kepada kualitas. 3. Perencanaan dan pelaksanaan. 4. Kemampuan membuat keputusan. 5. Bekerja sama dengan baik ke pemasok. Fungsi dari bisnis tersebut yaitu 1. Proses pengadaan. 2. Masuk keluarnya stok. 3. Proses manufaktur. 4. Akuntansi dan perbendaharaan. 5. Urusan umum. Jenis-jenis bisnis. 1. Manufaktur berulang. 2. Manufaktur diskrit. 3. Manufaktur jasa. 4. Manufaktur proses kontinu atau berlanjut. 5. Manufaktur proses batch. Contoh bisnis secara offline yaitu pembuatan furnitur lokal dan toko fabrikasi logam khusus. Contoh bisnis secara online yaitu Steppy Ways.
Perbedaan bisnis secara online dan offline. 1. Manufaktur offline melibatkan proses tradisional dengan pabrik fisik, transaksi tatap muka, dan rantai pasokan yang bergantung pada logistik lokal. 2. Namun, manufaktur online seringkali menggunakan platform digital untuk pemesanan, koordinasi, dan terkadang bahkan produksi jarak jauh. Terima kasih, bye-bye.